Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anakku. Kalian yang sekolah di MI Alfat Kabupaten Dompu pagi ini akan mendapatkan pelajaran dari Pak Guru ya. Nah, pelajaran kali ini tentang fikih, dan pelajaran fikih ini kita akan bahas pada bab sholat fardu. Tapi sebelumnya, anak-anakku, adik-adikku sekalian harus baca doa dulu ya sebelum belajar, supaya ada keberkahan saat proses belajar jarak jauh. Oke, semuanya harus berdoa. Berdoa, mulai. Oke, berdoa selesai. Nah, anak-anakku sekalian, pada pelajaran sebelumnya kalian sudah mengetahui apa saja sih sholat fardu itu ya. Nah, kalian pasti tahu kan, sholat fardu itu terdiri dari sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Nah, kalian kalau sudah tahu tentang sholat-sholat fardu atau sholat-sholat wajib dalam kehidupan sehari-hari, nah, Pak Guru kali ini akan mengajarkan bagaimana sih rukun sholatnya, syarat sah sholat, dan sebagainya. Oke deh, kita lihat ya. Nah, anak-anakku sekalian, rukun sholat itu ada 13 perkara. Yang pertama, kalian harus niat. Nah, jadi segala sesuatu harus dengan niat ya, apalagi dalam sholat. Nah, yang kedua, anak-anakku sekalian, rukun sholat itu berdiri bagi yang mampu. Nah, kalau yang tidak mampu gimana Pak Guru? Harus duduk. Nah, kalau yang di rumah sakit harus sholat berbaring. Namanya sholat wajib harus dilaksanakan. Nah, setelah berdiri bagi yang mampu, terus yang ketiga adalah takbiratul ihram. Ya, takbiratul ihram itu ada yang tahu nggak? Oke, pintar. Allahu Akbar. Nah, seperti itu ya. Nah, yang keempat, anak-anakku sekalian harus membaca surat Al-Fatihah. Semua sudah hafal ya surat Al-Fatihah. Yang kelima itu ruku ya. Itu wajib dilakukan rukun sholatnya. Dan yang keenam adalah i'tidal. Nah, terus yang ketujuh sujud. Ya, sudah tahu semua. Nah, nanti kita akan praktek sama-sama ya untuk episode selanjutnya. Yang kedelapan duduk di antara dua, terus salam. Nah, nanti kalau udah tahiyat awal, tahiyat akhir ya, baru bisa salam. Yang kesembilan duduk pada tasyahud akhir. Nah, sebelum duduk pada tasyahud akhir, yang ke-10 adalah membaca tasyahud akhir, seperti itu. Yang ke-11 rukunnya adalah membaca sholawat Nabi ya. Harus membaca supaya ada keberkahan, ada pahala untuk kita, untuk para nabi-nabi dan para sahabatnya. Yang ketiga adalah salam. Nah, terus yang ke-13 tertib ya, maksudnya harus sesuai dengan rukun sholat wajib. Jadi mulai dari 1 sampai dengan 12 itu wajib harus dilaksanakan dalam rukun salat. Oke, itu dia, jangan lupa ya. Rukun salat ada 13 perkara. Dihafal, diingat baik-baik. Ya, mudah-mudahan nanti ada soal seperti ini di ujian atau di ulangan kalian. Oke deh. Nah, sekarang kita akan perhatikan syarat sah sholatnya. Nah, yang pertama menutup aurat bagi laki, yaitu antara pusat dengan lutut ya. Sedangkan wanita seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. Menutup aurat boleh dengan apa saja ya anak-anakku sekalian, asal suci.
tidak tembus pandang seperti plastik, bening, atau benda semacam lainnya, seperti itu. Nah, yang kedua, syarat sah sholat kalian harus menghadap ke kiblat, ke Ka'bah ya, di Mekah sana. Jadi kalau dari sini berarti kita arah ke barat ya, miring ya, 263 derajat lah seperti itu ya. Oke, bila tidak memungkinkan, misalnya di atas kereta api, kapal terbang, atau di bis, atau di dalam perjalanan dan sebagainya, maka hadapkanlah wajah kita kemana saja yang kita merasa condong bahwa itu adalah kiblat. Harus fokus tuh. Iya, nanti kalau kapal terbangnya arah ke timur gimana Pak? Ya pokoknya kamu fokus, niatkan untuk posisi niat kamu tuh di arah kiblat. Gitu, di Ka'bah Makkah sana. Oke anak-anakku sekalian, yang ketiga adalah harus mengetahui dengan yakin ya sudah berada dalam waktu sholat yang hendak dikerjakan. Nah yang terakhir, yang keempat ya, yakin bahwa badan, pakaian, dan tempat sholat suci dari najis ya, harus suci gitu. Tempatnya, badannya, pakaiannya harus suci. Dan yang kelima adalah anak-anakku sekalian, syarat sah sholat itu suci dari hadas besar maupun dari hadas kecil. Nah, itulah 5 syarat sah sholat untuk kita yang harus dikerjakan. Oke, baik. Ada lagi ya, ini syarat yang terakhir anak-anakku sekalian. Kalian harus pahami syarat sah sholat. Ya, minimal ini kalian harus bisa memahami. Karena kalau kalian tidak mengetahui syarat sah sholat, nanti sholatnya kalian batal dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke deh anak-anakku sekalian, nah ini adalah gambar peragakan saat sholat ya. Jadi kalian harus sholat ya. Kalau yang pertama ini adalah sujud awal, dan ini sujud tahiyat akhir. Nah, jadi kalian harus benar-benar mempraktekkan di rumah ya, bagaimana sih rukun sholat dan syarat sah sholat yang sebenarnya. Seperti itu ya anak-anakku sekalian. Oke, nah jadi itu saja hal-hal yang penting yang Pak Guru sudah sampaikan tentang rukun sholat ya pada pelajaran fikih kali ini untuk adik-adikku yang ada di Madrasah Ibtidaiyah MI Al-Fat Desa Bara maupun di Desa Bangge. Oke, nah nanti setelah kalian pelajari tentang materi sholat ini ya, Pak Guru nanti akan memberikan pertanyaan dan tugas untuk kalian ya. Tugasnya adalah kalian harus menuliskan surat Al-Fatihah dalam bentuk Al-Quran dan artinya. Dan tugas yang kedua adalah kalian harus menuliskan salah satu niat sholat wajib. Apakah niat sholat subuh atau niat sholat maghrib dan lain sebagainya. Oke ya, pilih aja salah satunya ya. Pertama tadi apa? Tulis surat Al-Fatihah dan artinya. Terus yang kedua tugasnya menulis salah satu niat sholat wajib. Baik itu subuh, maghrib, asar, zuhur, atau isya. Oke, itu saja dulu ya anak-anakku sekalian. Semoga pelajaran jarak jauh hari ini bisa bermanfaat dan kalian bisa tetap semangat dalam belajar walaupun di masa pandemi. Oke, terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anakku sekalian. Dadah.